Selatan tentunya juga tadi kita didampingi oleh PPA Mabes Polri ya sebagai pengawas, kemudian juga dari Polda, dari PPA Polda Metro Jaya ya. Jadi tadi juga duduk bareng dengan didampingi dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Dan hasilnya ya yang didapat yaitu dari anak LM kita harus kita titipkan dulu ya. Karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu. Betul ya Bu? Jadi kita harus pulihkan dulu. Oleh karena itu LM kita titipkan di rumah sakit Polri dulu ya untuk sementara ini. Itu yang menjadi keputusan dari rapat koordinasi. Betul Bu Nani? Betul Ibu? Mohon izin? Betul ya. Jadi setelah rapat koordinasi kita menitipkan. Karena apa? Karena memang semua harus dipulihkan. Dari dipulihkan jelas dari kejiwaan. Yang jelas ada yang bisa yang mengobati adalah dokter. Ya, itu yang didapat dari rapat tadi. Mohon izin. Jika memang ada pertanyaan silakan. Bu, izin. Satu-satu tadi kan menyangkut anak LM nih Bu. Iya. Kalau semalam itu kan ada antara perseteruan antara kuasa hukum sama kita sendiri Bu Sayu. Itu ada kata-kata kasar depan anak di bawah umur Bu. Itu tanggapan dari KPI atau Kemen PPA itu seperti apa? Langsung. Ya. Untuk situasi itu pasti ini akan berdampak secara psikologis kepada anak ya. Makanya ini juga tadi salah satu resolusi kita adalah harus ada pemulihan secara psikologis dulu ini. Kemudian juga ini mengajak kepada kita sebagai orang dewasa gitu ya untuk senantiasa memperhatikan bahwa di antara kita itu ada hak-hak anak yang harus kita penuhi gitu, termasuk juga perlindungan dari sisi kekerasan karena dampak psikologis ini termasuk kepada kekerasan psikologis gitu. Adakah peneguran terhadap yang bersangkutan sendiri Bu? Seperti itu orang tua dari anak sendiri. Ya, tentunya tadi yang disampaikan bahwa ada hasil-hasil dari rapat ya. Salah satunya adalah terkait dengan menghubungkan Ananda untuk layanan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Ananda. Nah, di dalam proses pendampingan yang sudah dilakukan, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pendampingan psikologis. Nah, layanan selanjutnya adalah menghubungkan atau melanjutkan layanan yang sudah ada tadi yang sempat terputus kemudian dilanjutkan ke rumah sakit Polri. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan Ananda. Untuk proses yang terjadi mungkin saat itu tadi ada beberapa hal yang tentu sebenarnya tidak harusnya disaksikan oleh Ananda. Tentu kita merasakan bahwa ini ada peran serta kita semua. Kalau memang sudah terjadi, maka dari itulah layanan yang selanjutnya akan berusaha untuk mengakomodir atau memfasilitasi Ananda untuk segera mendapatkan layanan perawatan yang terbaik bagi kepentingan terbaik bagi anak. Dan ini semua atas persetujuan dari pihak keluarga juga. Ya, keluarga sudah mengetahui untuk mengakseskan layanan berikutnya, layanan selanjutnya. Nah, maka dari itu tentu sudah atas persetujuan atau kesediaan atau pengetahuan dari orang tua, ini tentu dari Polres Jaksel mengambil tindakan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya pada saat pendampingan. Terkait ini ada kooperatif nggak sih Bu saat mengetahui akan dititipkan ke RS Polri? Ya kalau itu memang apapun keputusan yang diambil oleh rapat koordinasi yang jelas dari Kanit PPA sudah memberitahukan ya kepada Ananda LM. Okay. Terkait LM bercerita kepada kuasa hukumnya di rumah aman disatukan dengan ODGJ dan pengidap HIV, mungkin itu gimana tanggapannya? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa Ananda LM sedang mendapatkan pendampingan dan tentu saja mendapatkan pemeriksaan dengan rangkaian psikologis gitu ya. Nah, pada saat pendampingan terkait dengan fasilitasi pendampingan di rumah penampungan sementara atau rumah aman atau tempat di mana Ananda saat itu selama ini tinggal gitu ya.
sebenarnya sudah berada pada situasi yang sesuai dengan prosedur yang ada, yang dimiliki oleh negara, gitu ya. Nah, artinya ini tidak melanggar. Nah, persoalan apakah Ananda merasa nyaman, tidak nyaman, itu kan persoalan lain ya. Yang kemudian tentu saja ini menjadi tantangan kita semua. Apakah karena situasi anak ini kan tidak semuanya sama, ya. Anak mendapatkan treatment itu kan beda-beda. Yang dirasakan itu setiap anak juga beda-beda pasti perasaannya. Ada yang dikasih misalnya duduk aja di kursi seperti ini nyaman gitu, tapi ada yang kemudian harus duduk di sofa baru terasa nyaman gitu. Treatment setiap anak atau individu itu berbeda, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh UPT PPA DKI Jakarta itu sudah melewati SOP atau prosedur yang ada. Jadi kami tentu tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi tadi malam tentu bukan harapan kita semua, sungguh disayangkan dan ini menjadi tantangan buat kita semua untuk bagaimana melanjutkan kebutuhan layanan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.